Wankawan TV1. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Cocok. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya dia baikkan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Ya, kekuasaan yang menghalangi. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi antara proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Melalui apa? Melalui regulasi. Jadi regulasi itu adalah upaya untuk menghalangi konfrontasi historis antara pekerja dan majikan. Itu dasarnya. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang menindas. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan dia lebih buruk dari keledai. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Dia saya pikir dia intel. Bilang saya bekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar, dia bilang saya mau ceritakan sesuatu. Karena saya udah 2 jam turun dari pesawat hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai juga nih ada apa nih? Ada problem di keluarga. Dia bilang begini, Pak Oki, apa yang saya mengucapkan pada 2 putra saya, kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera. Loh ada apa Pak? Begini, waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga berdasarkan janji Presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang satu dari 2 anak. Masalahnya adalah apa yang mesti dia pilih, anak yang mana yang mesti dia korbankan. Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana? Ayah. Hanya boleh ada 1 anak yang sekolah karena harga sawit turun. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang 1 itu diambil dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung, dia mesti memilih yang mana yang mau dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ bilang, kok pulang bodoh ya anakmu. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara tentang merosotnya pendapatan si buruh. Konkretnya begitu.
pasti Jokowi akan bilang harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu salah sendiri Pak petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia riset? Apakah Ganjar melindungi dia? Apakah Prabowo melindungi dia? Apakah Anies melindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayah. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan ini. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena geli. Bayangkan aja. Kita bungkus. Dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Paling depan kita ini adalah kita marah pada keadaan. Seminar artinya senyum, girang, dan arti. Karena kita marah sambil tersenyum. Kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita marah. Jadi teman-teman, masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Sama, saya berpikir juga tidak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Jadi kita bukan berpikir bahwa Anda akan disalib oleh mereka yang menunggu dukungan dari soal. Karena sejarah akan kembali meluruskan jalan Anda. Jadi, saya berpikir bahwa satu waktu sejarah Indonesia akan ditulis kembali bahwa gerakan reformasi
di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh Gerakan Buruh 10 Agustus 2000. Ada janji dari Kota Bekasi bahwa janji ketika pemuda-pemuda itu menculik Soekarno untuk memberi dia energi bahwa sekarang merdeka, harus pikir-pikir lagi. Demikian juga energi dari Bekasi hari ini. Kita pastikan bahwa tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini. Jadi dengan tekad yang baik. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu, kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. Demikian seterusnya. Apalagi kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada generasi baru, mereka akan ikut. Ada kegelisahan emak-emak, ada kalkulasi yang belum sempurna oleh mahasiswa, tetapi buruh selesai dengan program itu, dan emak-emak akan ikut di belakang. Bayangkan hari pertama 100.000 emak-emak turun ke jalan kasih kita Aqua. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini menitipkan aspirasinya, menitipkan harapannya pada Gerakan Buruh. 3 hari kemudian mahasiswa turun. Hari keempat, saya pastikan 10.000 profesor akan turun ke jalan karena mereka malu melihat buruh petani. Itu menunjukkan. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Thank you, Bung Rani. Masih ada waktu sedikit. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya nggak? Satu atau 2 orang aja ya, tapi ya. Ada yang bertanya nggak? Omongan Bung Rani ini. Bung Daeng, yang tadi bengkok-bengkok udah ada solusinya. Ya, oke. Kata Bung Rani dalam berpolitik nggak perlu sopan santun, karena sopan santun dalam berpolitik adalah kemunafikan, betul ya. Ada nggak yang mau tanya? Oke, Kenapa? Mengapa Anda berspekulasi bahwa presidennya tidak mampu untuk mencabut? Kenapa sih? Bagi presidennya? Kan semua capresnya terkait dengan pembuatan undang-undang itu. Secara moral mereka tersiksa, tapi pragmatisme mengarahkan mereka untuk tidak mau keluar dari kepompong keluar. Ini undang-undang paling buruk di dunia, undang-undang paling maksiat. Jadi tidak ada orang yang akan mencabut undang-undang itu kecuali mereka yang disolimi oleh undang-undang itu. Siapa yang memimpin pergerakan untuk menghalangi buruh disiksa oleh undang-undang itu? Dia yang akan memimpin people power. Jadi undang-undang itu hanya mungkin dicabut kalau pada akhirnya ada gerakan massa. Gerakan massa tidak dipimpin oleh presiden, tidak dipimpin oleh wakil presiden, tapi dipimpin oleh Jungkur Hidayat. Dalam keadaan tidak ada kepastian pemilihan umum, kita buatkan skenario baru bahwa akan ada kepemimpinan di luar sistem elektoral. Mungkin kita minta satu profesor atau satu rektor yang masih punya akal sehat untuk jadi semacam penyelamat sementara bangsa dalam keadaan itu. Kita tahu bahwa kegiatan mata-mata CIA memantau Indonesia makin hari makin intens. Saya bisa rasakan itu. Kemarin Profesor Jimmy Asini kasih pidato di Melbourne University untuk menerangkan krisis demokrasi di Indonesia. Itu bukan sekedar kemampuan Jimmy Asini untuk ucapnya, memang dia tahu. Tapi Australia memakai mulut kritisi-kritisi Indonesia untuk kasih sinyal bahwa Indonesia itu sedang tenggelam dalam demokrasi. Jadi begitu ada tanda-tanda perubahan politik yang sifatnya people power, pasti konsolidasi intelijen asing juga akan ada di situ, akan tiba di situ. Kita membayangkan itu ketika 98, kita membayangkan itu ketika 65.
Tinggal kita pilih asing yang mana yang kita perlukan, asing atau ASEAN. Jadi sekali lagi kita bersiap untuk memantau, jangan sampai gerakan buruh itu dicawe-cawe oleh mereka yang nggak punya akal. Jadi sekali lagi, buruh meminta segala menuntun dia. Buruh meminta seseorang tiba untuk menjadi leader, bukan jadi dealer. Ada pemimpin buruh yang dealer sifatnya. Jadi kita bersihkan dulu mental kita, supaya satu waktu kita tahu bahwa Omnibus Law dibatalkan bukan oleh si menteri atau presiden, tapi dibatalkan oleh kekuatan rakyat. Terima kasih. One TV 1